Saudara, langkah yang dilakukan Singapura menolak masuk Ustadz Abdul Somad menjadi polemik. Apakah hal ini bisa memengaruhi hubungan bilateral Indonesia dan Singapura? Kita akan bahas bersama pakar hukum internasional, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof Hik, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Ya. terima kasih. Prof Hik, apakah yang dilakukan oleh Singapura adalah proses yang wajar? Sebenarnya wajar, artinya sebagai sebuah negara memang memiliki kedaulatan untuk menerima atau menolak warga negara asing. Kita pun di Indonesia punya ketentuan yang sama di Undang-Undang Keimigrasian kita dan ada sejumlah alasan yang kita bisa dapatkan di pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Nah, saya yakin Singapura juga punya aturan itu, tetapi kita juga harus paham bahwa yang akan melakukan penolakan itu adalah petugas imigrasi yang sedang melaksanakan tugas pada waktu melihat paspor, identitas, dan lain sebagainya. Nah, di situ ada tafsiran subjektif mungkin dari petugas imigrasi tersebut. Dan ini biasanya petugas imigrasi akan melakukan konfirmasi dengan melihat sosial media, lewat Google, lewat apa, dan lain sebagainya. Apakah yang bersangkutan ini dicurigai ada hal-hal yang dianggap tidak baik. Ini penting untuk prosesnya. Saya ingin tanya dulu, sebelum saya bicara soal hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura, bagaimana kemudian petugas imigrasi kala itu bisa tahu detil apa yang dilakukan Ustadz Abdul Somad secara rekam jejak dan lain sebagainya? Apakah sebelumnya sudah tercatat, jadi dimasuk dalam katakanlah daftar hitam, blacklist pemerintah Singapura atas Ustadz Abdul Somad ini? Kalau bukan DPO atau masuk dalam red notice, itu tidak masuk di dalam catatan manapun. Tetapi dugaan saya bisa saja yang bersangkutan ini mungkin orang Melayu yang kemudian melihat berbagai sosial media di Indonesia, lalu melihat tahu gitu ya. Nah, lalu mereka melihat, oh ya nih kayak begini lain sebagainya. Tapi saya nggak tahu persis. Jadi kalau misalnya kita lihat ada film dokumenter namanya Border Security ya, yang sering tayang di Australia atau misalnya di Amerika Serikat, itu kadang-kadang para petugas imigrasi menggunakan hal tersebut, apa yang mereka ketahui. Nah, kebetulan yang petugas yang mungkin memeriksa paspor dari UAS itu tahu, lalu kemudian dia cek dan kemudian dia melakukan komunikasi dengan atasan satu tingkat di atas itu, maka butuh waktu 4 jam untuk memastikan betul bahwa saya akan melakukan penolakan terhadap Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad masuk Singapura. Itulah kemudian sempat disuruh menunggu dalam sebuah ruangan yang mirip seperti detensi imigrasi lah, kurang lebih begitu di kantor imigrasi. Tapi saya ingin tanya, Anda meragukan bahwa Ustadz Abdul Somad masuk dalam daftar hitam pemerintah Singapura? Tidak akan mungkin itu? Saya rasa tidak akan mungkin. Karena apa? Ustadz Abdul Somad tidak masuk di dalam red notice, atau Ustadz Abdul Somad juga tidak masuk dalam list para pelaku teror di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi saya rasa tidak ada. Jadi dugaan Anda hanya subjektivitas petugas imigrasi yang memeriksa kala itu? Betul sekali, subjektivitas. Lalu kemudian berkembang karena mendapat mungkin tekanan dari pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Singapura ke Kementerian Luar Negeri. Ini yang kemudian kalau kita lihat ada jeda waktu di mana Kementerian Dalam Negeri Singapura membuat alasannya. Akhirnya mereka mengeluarkan alasannya. Sebenarnya setiap negara ketika menolak dia tidak perlu memberikan alasan. Nah, alasannya itu saya membaca itu sangat cermat ditulis, lalu kemudian dirujuk berbagai event atau hal yang berkaitan dengan UAS. Nah, itu memang dibuat secara detail tapi tidak bijak. Karena apa? Tidak memperhatikan konteks di Indonesia. Maksudnya? Tapi mungkin Singapura merasa bahwa daripada saya ditekan terus sama pemerintah Indonesia, karena kan awalnya memang duta besar kita di Singapura mengatakan ini bukan urusan kita, tapi urusan duta besar Singapura di Indonesia. Lalu kemudian ada surat yang dilayangkan ke Kementerian Luar Negeri, dan kemudian ini berproses. Baru hampir tengah malam kalau saya tidak salah ada alasan yang diberikan oleh oleh Kementerian Dalam Negeri Singapura. Kenapa Anda katakan tidak cermat pemerintah Singapura, imigrasi Singapura, karena tidak memperhatikan konteks di Indonesia? Bukan. Jadi
alasannya itu ditulis secara cermat. Secara cermat dalam artian merujuk pada insiden-insiden atau hal-hal yang dilakukan oleh Abdul Somad. Jadi Ustadz Abdul Somad ada beberapa hal kan mengenai masalah tanda bagi umat Nasrani dan lain sebagainya, lalu dibilang kafir dan lain sebagainya. Itu kalau menurut saya itu sangat cermat. Tetapi tidak bijak menyampaikan itu. Seolah-olah kalau diberikan alasan itu kemudian masyarakat Indonesia akan bisa menerima. Padahal kan belum tentu karena UAS itu juga ada pengikutnya dan tidak suka dengan Ustadz Abdul Somad direndahkan oleh otoritas di Singapura. Tapi apakah kemudian pemerintah Singapura memikirkan hal itu? Kan itu bicara soal kepentingan Singapura ansih sendiri begitu. Ya ada dua kemungkinan, tidak memikirkan, dia cuma cermat itu aja, atau memang memikirkan untuk supaya pemerintah Indonesia tidak terus menekan pemerintah Singapura. Sekalian saja kira-kira seperti itu. Pemerintah Indonesia tidak menekan pemerintah Singapura dalam konteks apa ini, Pak Prof Hik? Kan sebenarnya kalau misalnya sudah ada penolakan, itu tidak perlu diberikan alasan. Tapi kan pemerintah kita melalui kedutaan besar di Singapura minta bahkan membuat surat ke otoritas di Singapura, Kementerian Luar Negeri. Nah, mungkin saya nggak tahu ya apa yang terjadi di sana, tetapi mungkin saja ini jadi pembahasan, lalu mereka mengambil keputusan, ya sudah kita buat aja sekalian alasan-alasannya dengan kemudian insidennya dan lain sebagainya. Artinya ini sudah tidak lagi seperti yang secara subjektif ditentukan oleh petugas imigrasi ketika pertama kali menolak Ustadz Abdul Somad. Oke. Kalau seandainya ada orang Indonesia siapapun itu yang katakanlah ke Singapura lalu kemudian mengalami hal yang sama seperti Ustadz Abdul Somad, apakah ia punya hak untuk menanyakan dan pemerintah Singapura punya hak untuk punya kewajiban untuk memberi jawaban? Tidak ada. Beberapa waktu yang lalu kan ada Ustadz Solmed, beliau juga di dalam konteks kayak UAS ya, Ustadz Abdul Somad, tapi di Changi. Dan bahkan lebih lama ya, 10 jam kalau saya tidak salah. Tetapi nggak ada alasan kenapa dan lain sebagainya. Sudah dikembalikan, naik pesawat berikutnya kembali ke Indonesia. Ketika Pak Gatot Nurmantio sebagai Panglima juga kan pernah ditolak oleh Amerika Serikat. Pertanyaannya apakah diberikan alasan? Nggak ada yang memberikan alasan. Ya, jadi secara internasional memang tidak perlu memberikan alasan. Kita pun Indonesia, kalau misalnya kita menolak warga negara asing masuk ke negara kita nggak perlu untuk memberi alasan. Apalagi kalau misalnya petugas-petugas di lapangan itu, ya mereka harus diberi confidence, kepercayaan bahwa dia bisa menolak siapapun yang katakan menurut penilaian subjektivitas dari petugas imigrasi ini bisa membahayakan negara atau mungkin ada alasan-alasan lain. Biasanya kalau misalnya tidak punya uang untuk turis juga bisa ditolak dan lain sebagainya. Ya. Apakah hal ini akan mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Singapura? Saya rasa terlalu jauh mungkin. Nah ini yang saya terus terang khawatirkan karena begini. Oh ada bahkan? Karena begini, kalau misalnya masyarakat di Indonesia, tokoh-tokoh di Indonesia bersuara, lalu akan menekan pemerintah kita untuk melakukan suatu tindakan terhadap pemerintah Singapura. Nah kalau misalnya ini sampai terjadi, pasti hubungan antara Indonesia-Singapura akan terpengaruh. Ya, oleh karena itu penting bagi pemerintah kita dengan pemerintah Singapura untuk mencari soft landing terhadap permasalahan ini dan bisa keluar dengan baik, kira-kira seperti itu. Apa yang misalnya diminta oleh sebagian masyarakat Indonesia yang katakanlah pendukung Ustadz Abdul Somad kepada pemerintah Indonesia untuk menekan Singapura? Bisa macam-macam. Ya, bisa misalnya saja kita tidak mau kerjasama lagi dengan Singapura. Lalu misalnya mungkin ada isu yang paling tinggi adalah putus hubungan diplomatik dengan Singapura dan lain sebagainya. Bahkan masyarakat kita yang mendukung UAS, dia bisa saja misalnya melakukan demo di Kedutaan Besar Singapura dan lain sebagainya. Ini yang menurut saya seharusnya dipikirkan oleh kedua belah pihak ketika meminta dapat alasan dan kemudian memberikan alasan. Sehingga menurut saya tidak perlu kalau misalnya hal seperti ini terjadi. Meskipun juga unjuk rasa di Indonesia kan hal yang sangat biasa begitu ya. Artinya betul. Belum tentu juga bisa kemudian menekan secara serta-merta apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada Singapura. Adakah saran terakhir Prof Hik untuk pemerintah Indonesia terkait hal ini? Ya, menurut saya harusnya
kedua pemerintahan melalui perwakilan mereka melakukan semacam klarifikasi terhadap apa yang terjadi. Ketika misalnya pemerintah Indonesia meminta Singapura untuk memberikan penjelasan. Saya khawatir, ini kekhawatiran saya dan dugaan saya, karena pemerintah tidak mau diduga-duga oleh masyarakat di Indonesia, utamanya para pendukung UAS, bahwa ini merupakan pesanan dari pemerintah Indonesia. Sehingga pemerintah bilang, Singapura, kamu lebih baik kamu buka. Nah, mungkin karena tekanan seperti itu yang Singapura bilang, oke, saya buka, tapi alasannya Singapura buat sedemikian rupa sehingga justru akan menjadi bumerang seperti itu. Nah, ini yang harus dua negara perwakilannya duduk bersama, lalu memberikan klarifikasi, dan mudah-mudahan ini bisa segera selesai. Baik, terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional dari Universitas Jenderal Ahmad Yani di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih, Prof. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih.